Istiwa. Iya. Semakin tua 50 usia itu 50 pokoknya. Tapi orang yang nggak tahu dikira Pak Umar itu hampir lebih tua saya dikira Umar Faruk. Iya. Oke. Pak Umar Faruk. Peristiwa itu jauh di bawah saya. Bawah itu. Ada berapa tahun? Akrab Pak Umar. Dulu di organisasi. Makin tua. Tadi di LBM RMI tahun mulai aktif 95. Terus megang LBM 98. Terus waktu periode 5 tahun di LBM. 3 periode setelah itu Roso bahasanya Roso teman-teman aktif pakai minat ya. Ini streaming terus pagi sore siang terus setiap berikut ya monggo pesanan orang-orang yang pertama pesanan dari Salafiyah itu kan orang di sini streaming aja ya peristiwa streaming ya Allah ya nanti sudah diwangi insya Allah. Kenapa kalau yang muncul wahabi berkenan baca ini kan khusus kata Syed Muhammad bila maulid ya ada ini saja kita baru sunnah kita khusus ya. Alhamdulillah bilang tempat ya. Mungkin kemarin diberi informasi tentang yang kita baca itu rangkaian dari Mahfud ensiklopedia Musawir sama Hajjul Haqaiq, 2 kitab kita rangkum jadi khusus tentang ilmu khusus ilmu saja. Terus ditunjukkan. Nah, ini baru rencana untuk nanti ke depan mau dibikin yang mujalad baru kayak gini manusia. Nggak usah. Tapi kalau tanya jawab ada pertanyaan nanti silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Ma'asyiral ikhwan al-kiram rahimakumullah sallallahu balakum wa talabakakum fi khairin wa afiyah
وأسعدكم في الدارين إن شاء الله. هيا بنا نتعلم ونقرأ ونفكر ونتفكر ونعمل ونتأدب بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بينه في سننه وبينه في كتاب الله العزيز. أولا نبحث عن أحاديث التي تتعلق بالعلم من حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا نقرأ سورة الفاتحة لنتبرك بها وأعطانا الله بركة تامة في تعليمنا وتعلمنا هذا إن شاء الله. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وزوجه وذريته وتابعهم تابعهم ورجمع من الأنبياء المرسلين وآل كل السابقين والتابعين والملائكة المقربين والأولياء العارفين والعلماء العاملين الصوفية المحققين والزهاد العام بالنفاس المحدثين الأصوليين والمتكلمين والفقهاء والمصنفين والشهداء الصالحين حضرة مشايخنا ومشايخ من أدنى سلام يومنا هذا وأساتذتنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وذي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ونخص خصوصا إلى حضرة صاحب الجامع الصغير الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي والإمام المناوي صاحب كنوز الحقائق التي بهامش الجامع الصغير. غفر الله لهم ذنوبهم وستر عيوبهم يعني درجاتهم وعند عننا بركتهم وأمطر علينا خذ كرامتهم ودخلنا الله جنة النعيم ودام الله علينا النفع بعلومهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحاديث باب العلم أو باب أحاديث العلم. Sekarang kita menjelaskan hadis-hadis Rasulullah tentang betapa pentingnya ilmu. Yang ilmu ini sebetulnya adalah sebagai wasilah, sebagai perantara menuju khasyatillahi ta'ala, menuju takut kepada Allah, menuju mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba Allah yang bisa takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga firman Allah di dalam sebuah ayat, Allah akan angkat derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah, wa idza qila nusuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka dalam kondisi apapun, dalam kondisi seperti sekarang yang dunia sedang dilanda bala oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wabah yaitu pandemi corona, kita tidak boleh berhenti dari mencari ilmu. Jadi artinya segala waktu kesempatan kita memang antara lain untuk mencari ilmu. Azhar Nuji mengatakan, wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Setiap hari harus tambah ilmunya, harus tambah dan tambah. Itu begitu. Allah berfirman kepada Rasulullah diajak oleh Allah untuk memohon tambahnya ilmu setiap saat tanpa batas. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan Allah berikan kesimpulan dalam Al-Quran bahwa yang berilmu dan tidak itu tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Jadi orang yang katakan ya Muhammad, tidak sama antara yang tahu dan tidak tahu. Dan masih banyak fadhail ilmu yang tak bisa kita jelaskan satu persatu atau tidak mungkin untuk kita ungkapkan.
banyak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in tariqan. Maknanya tambah betul. Langsung terjemah apa maknanya? Gitu. Bismillah ya. Jadi kita ngalap barokah, tafaulan sama kata Yai Sahal Mahfud ketika beliau berguru sama Syekh Yasin Al-Padani. Itu suatu ketika Yai Sahal tanya, dan ini sami'tu bi udhunayya ya. Al-Fakir dengar dari Ki Sahal sendiri saat Al-Fakir ikut acara di kajian ya, di dalamnya di pondoknya beliau saat itu tahun 90-an berapa ya. Udah lama, mungkin belum terlahir. Ya, itu gitu. Jadi beliau tanya sama Syekh Yasin, Syekh, menurut panjenengan manhaj, jadi cara orang Jawa memberi makna utawi iki iku dan seterusnya menggah jenengan seperti apa? Kurang lebih jawaban Syekh Yasin, hadza manhajun mumtaz, manhajun mumtaz, la saniya lahu fil alam. Ya, cara memberi makna utawi iki itu adalah sistem atau cara yang mumtaz, istimewa, la saniya lahu fil alam, tidak ada duanya di muka bumi ini, tidak ada duanya. Itu begitu ya, lengkap banget. Saking lengkapnya lafal yang sedikit kalau diberi makna jadinya panjang sekali. Kalau renggang-renggang gak akan cukup, betul ya. Satu kosakata Arab akan jadi bisa 5 kosakata bahasa Jawa karena di situ ada terkib utawi iki iku, ada jamaknya, ada terkibnya, ada semuanya ya. Ini maka penting. Inna likulli syai'in ya, itu kata beliau. Kita tafaulan kalau barokah sama pendahulu kita di IMAFA itu Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud ya. Inna likulli syai'in, setuhune iku tetep kedue saben-saben suci tariqon apa dalan. Wa tariqul jannati al ilmu, utawi dalane swarga al ilmu itu ilmu. Maksudnya dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang mau dicapai oleh hamba Allah, siapapun dia, dimanapun dia, itu ada jalannya, ada jalan menuju mencapai tujuan. Jadi siapapun yang ingin mencapai sesuatu maka dia harus melalui jalan, syarat-syaratnya dan sebagainya, harus ada jalannya. Maka di sini konteks yang universal, yang umum ya, general. Rasulullah mengatakan inna likulli syai'in tariqan, bahwasanya segala sesuatu itu ada jalannya. Jadi kita mau sukses harus cari jalan sukses ya. Mau terhormat harus cari jalan menuju terhormatnya, itu begitu. Maka seperti ini Rasulullah. Wa tariqul jannati al ilmu, sedangkan jalan menuju surga adalah ilmu. Artinya ilmu ini sebagai alat untuk menuju ridha Allah. Dengan apa? Alat untuk beribadah, beradab, bertakwa, beriman, semuanya melalui ilmu. Maka yang muncul pertama kali dalam Al-Qur'an juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu artinya ilmu kuncinya. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana firman Allah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin ya. Mungkin terlalu cepat tidak apa-apa, bisa diulang ya. Jadi kalau biasa dengan menjelaskan cepat, apalagi kulino kilatan gitu. Okay. Rawahu Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus, wa rawahu Ibnu Majah. Rawahu Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus, dan ini tidak dijelaskan kesahihannya. Ini PR bagi kita semua karena ini diambil dari kitab Kunuzul Haqaiq. Kunuzul Haqaiq Hamis dari Al-Jami'us Shaghir ya, karya Imam Al-Munawi ya. Karya Imam Al-Munawi, kitab apa? Kunuzul Haqaiq. Nah, juz 2 halaman 73. Hamis Jami'us Shaghir juz 2 halaman 73 ya. Bisa diambil bahwa ini satu kesimpulan. Siapa yang ingin sukses maka dia harus mencari jalan. Siapa yang ingin sukses dunia akhirat, jalannya adalah ilmu. Maka tidak berarti dalam kondisi seperti apapun kita lalu berhenti. Dengan daring kita berhenti, ini salah ya. Dengan PPKM kita berhenti mencari ilmu, itu salah. Sebetulnya kalau kita niat dimanapun masih ada kesempatan kita. Maka dikatakan oleh syair, jadi al-umru kulluhu awanun litolab wa ba'da sab'ina ibnu ziyadin tolab
Umur itu secara keseluruhan adalah waktu untuk mencari ilmu, gitu. Seperti itu. Umur secara keseluruhan adalah waktu untuk mencari ilmu. Wa ba'da sab'ina ibn Ziyad talab, dan setelah usia 70 tahun Imam Hasan bin Ziyad baru mencari ilmu. Akhirnya jadi ulama besar luar biasa, yaitu beliau tepatnya murid atau santri dari Al-Imam Abu Hanifah, Imam Utsman bin Sabit bin Zauta. Utsman bin Sabit ini nama lain Imam Abu Hanifah. Utsman bin Sabit bin Zauta ini punya murid namanya Hasan bin Ziyad. Usia 70 tahun baru belajar, baru mencari ilmu. Tapi usia beliau itu kalau tidak salah penjelasan dari Syekh Rifik dalam Tarikh Tashrih itu mencapai sampai 140 tahun. Luar biasa, ya. Karena digunakan untuk mencari ilmu sampai tua tidak pikun, ya. Kalau kita mencari ilmu terus, ngaji terus, insya Allah sampai tua tidak pikun, insya Allah. Begitu. Udah, ini hadis yang pertama. Asani, inna min asyratis saati, setuhune iku setengah saking piro-piro tanda kiamat. Tidak urut ini slopedi masalahnya. Tidak urut, tidak apa-apa ya. Penjelasannya tidak urut. Ngajinya bapak apa? Pokok ilmu. Temanya ilmu. Nanti kita akan memetik untaian emas dari permata atau mutiara yang belum terangkai, bisa dirangkai sendiri. Inna min asyratis saati, setuhune iku sange piro-piro tandane kiamat. Tanda-tanda kalau kiamat itu sudah dekat. Jadi asyratis saat, tanda kiamat kan ada asyrat as-sughra, ada al-kubra. Ada alamat kecil dan alamat besar. Ini alamat kecil. Ayul tamasa, apa yang to digoleki. Ayul tamasa apa yang to digoleki, al ilmu apa ilmu. Al ilmu apa ilmu. Indal as-saghiri dalam sandinge piro-piro wong kang luwih cilik. Indal as-saghiri dalam sandinge piro-piro kang luwih cilik. Artinya, jadi ketika kiamat ini sudah dekat, itu ilmu bagi orang-orang tertentu, orang-orang besar sudah males jenis belajar. Akhirnya orang-orang kecil pun ikut mencari ilmu, atau bahkan begini maksudnya. Jadi ilmu dicari di orang-orang kecil itu artinya apa? Yang mau belajar justru orang desa-desa, orang pelosok-pelosok, orang-orang kecil strata rendah seterusnya. Sehingga akhirnya ilmu terpaksa harus diambil dari sana. Ini yang pertama. Yang kedua, ini ada indikasi bahwa ilmu diambil dari orang yang kecil. Bagaimana maksudnya? Banyak orang ini di akhir zaman kan ya, banyak orang pinter baca, pinter nulis ya kan? Jadi pinter nulis, pinter baca, pinter semua. Sebetulnya ya bukan kapasitasnya ya untuk menjadi mufti, untuk menjadi guru, untuk menjadi pengemban ilmu seterusnya, belum kapasitasnya, tapi memang karena keadaan, karena tuntutan ya. Jadi akhirnya ini bagian dari di akhir zaman. Ini artinya, jadi dan ini nyata betul ya. Anak kecil sekarang kan bisa ngeser kata-kata mutiara ulama-ulama, bisa kita jadi foto-foto ulama seterusnya. Bahkan kita bisa menemani anak kecil atau siapa saja orang yang ada di bawah kita jauh, tapi bisa kita ambil, bisa kita bagi, bisa kita sukai, bisa kan kita like kita. Itu seperti itu. Itu fi akhiris zaman dan menjadi kenyataan ya. Itu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rawahu at-Tabrani di dalam kitab Kunuzul Haqaiq juz 2 sahifah 73. Inna min khiyarikum, ini secara garis besar. Inna min khiyarikum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Inna min khiyarikum, setuhune iku setengah saking pira-pira wong kang pilihan ira kabeh. Begini artinya, kita ini termasuk orang yang dipilih Allah atau tidak. Ya, itu kita bisa melihat ya tanda-tanda itu. Kalau kita masih belajar, kalau kita masih sekolah, kalau kita masih mondok, kalau kita masih ngaji, kalau kita masih kuliah, ini adalah fadl Allah. Ya, fadl Allah, anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Bahwa kita ini dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita mau belajar, selama kita mau sekolah, selama kita mau thalabil ilmi, maka di situ tanda kebaikan kita, ya. Itu begitu. Inna min khiyarikum man ta'allamal Qur'an. Man sapa wong. Isime inna kita. Nah, ya. Man ta'allamal Qur'ana. Sapa wong ta'allama kang ngaji sapa man. Kang belajar sapa man. Al-Qur'ana ing Qur'an. Belajar Al-Qur'an itu bisa tajwidnya, bisa qiraahnya, tilawahnya, bisa tafsirnya,
bisa fikihnya, bisa usul fikihnya, bisa tauhidnya, bisa tarikh sejarahnya, bisa asbabul wurud, asbabun nuzulnya, bisa hikmah-hikmah di dalamnya, bisa al-wa'd wal wa'id di dalamnya, bisa adab, tasawuf, semuanya. Artinya Al-Qur'an itu luas. Ya, jangan sampai hanya diartikan tajwid dan bacaan ya. Orang-orang sekarang kan begitu. Dalil ini hanya diplesetkan hanya untuk apa? Rumangsane tajwid saruma bacaan saja. Ndak dipahami bahwa mempelajari Al-Qur'an itu artinya mempelajari ilmu secara luas. Bahkan dalam Al-Qur'an itu tidak ada dikotomi ilmu. Tidak ada pembagian ilmu umum dan ilmu agama. Al-ilmu ilmu Allah Ta'ala ya. Jadi bahkan Nabi Adam itu kalau kita lihat ilmu yang pertama diketahui itu ilmu identifikasi nama-nama ya. Nah, ilmu identifikasi nama-nama apakah itu termasuk ilmu agama secara khusus? Jawabannya tidak ya. Wa alama adam al-asma' kullaha thumma aradahum 'alal malaikati faqala amdiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Karena apa? Identifikasi nama-nama. Lah kalau itu ilmu dalam Al-Qur'an, maka di dalam Al-Qur'an tidak ada dikotomi, tidak ada apa? Pembagi-bagian atau pengkotak-kotakan ilmu pengetahuan. Maka seharusnya kita bagi santri, bagi ya anak kampus dan sebagainya, bagi murid itu ya jangan hanya belajar fikih saja. Di balik fikih itu ada biologi, betul? Ya. Di balik tauhid itu ada fisika, ada kimia, ya. Di balik kita falak ilmu apa? Ternyata ada astronomi, astrologi. Ternyata ada lagi apa? Ada geografi, geologi dan sebagainya. Ya. Itu sebetulnya Al-Qur'an mengapresiasi semuanya kita. Sebagaimana apresiasi Al-Qur'an orang Arab mikirnya kayak apa? Dalam apa? Ayat afala yadruna ilal ibili kaifa khalaqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, itu semuanya kan sumber dari ilmu. Ya, ta'alam Al-Qur'an. Jadi ini sebetulnya adalah kitab mari memahami secara makro, secara luas ya. Begitu, tidak sempit. Sehingga kadang-kadang sempit. Hamilul Quran, hamilul rayatil Islam, hanya dominasi sing hafal Quran kok enggak gitu kita. Jadi orang yang memahami Al-Qur'an jauh lebih tinggi itu begitu kita. Jauh lebih tinggi. Ya, itu begitu. Wa 'alamahu lan mulang sapa manhu ing Quran. Jadi belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Ini urut. Orang sekarang kan banyak enggak urut ya. Enggak urut ya. Ya urut, orang udah ngomong banyak enggak paham apa-apa. Ngomong banyak tentang agama nahwu sharaf enggak paham. Ini menyalahi aturan enggak? Ya nyari aturan begitu kita. Kan banyak orang sekarang itu jadi mubalek terkenal benar itu ya. Tapi bahan rafa nasabnya tidak tahu itu. Ya, fi'il fa'ilnya tidak paham. Itu kan itu podo karo nanti kalau tidak hati-hati ya dolun mutilun gitu. Begitu ya. Jadi saya jadi kalau ada orang begini, ya ini bahasa saya dalam ilmu nahwu. Nanti silahkan itu anak-anak ajak itu ya. Jadi an-nahwu zainun lil fata. Ini jarang yang hafal. An-nahwu zainun lil fata. Nahwu adalah hiasan bagi seorang pemuda. Akramahu haitsu ata. Menjadikan dia mulia dimanapun dia berada. Malam yakun ya'rifuhu, barang siapa tidak mengetahui ilmu nahwu. Saya tak ulang insyaallah. Malam yakun ya'rifuhu, barang siapa tidak tahu ilmu nahwu, fahaquhu ayyaskuta. Maka haknya dia harus diam, jangan bicara banyak tentang agama Allah. Nah, ini tentang ilmu nahwu ya. Jadi apa? Jangan banyak bicara tentang agama Allah. Belum saatnya kan dia. Mulane an-nahwu tak ulang ya. Nanti bisa ini untuk apa? Untuk yang prodi bahasa Arab apa imafa untuk semboyan. An-nahwu zainun lil fata akramahu haitsu ata malam yakun ya'rifuhu fahakuhu ayyaskuta. Latihan listening. Saya ulang satu kali lagi. Rasulullah kalau ulang 3 kali. An-nahwu zainun lil fata akramahu haitsu ata malam yakun ya'rifuhu fahakuhu ayyaskuta. Yang tidak tahu nahwu jangan banyak bicara tentang agama Allah, ya. Itu begitu. Nah, kalau dalam kaidah lain ada. Ini kalau nanti lain kali itu seminar tentang nahwu ya, dialog ya. Insyaallah siap ini. Sana diajak sana. Kalau insyaallah nanti insyaallah mau. Insyaallah ya. Gratis tidak apa-apa. Ya, itu tidak apa-apa. Tapi apa pengen ya, tapi ya, cari yang celeneh kayak saya kan celeneh. Enggak sarjana enggak apa. Ya gitu ya, nggak apa-apa sih gitu ya, nggak harus yang gitu. Jadi manfaatahun nahu fadzakal akhrasu. Orang yang tidak punya ilmu nahwu itu bagian orang yang bisu gitu. Ya, wa fahmuhu fi kulli ilmin muflisu. Kefahamannya dalam segala ilmu itu muflis, artinya bangkrut. Dia itu sebetulnya tidak ada apa-apanya di dalamnya. Ilmu agamanya sebetulnya tidak penuh itu ya kosong bangkrut ya.
Wa qadruhu bainal anami maudu'u. Jadi pangkatnya dia di hadapan banyak manusia itu sebetulnya rendah. Wa in yunadhirhu fahuwal maqtu'u. Kalau dia ngajak bahsul masail, ngajak dialog ilmiah, dia pasti akan kalah. Dia akan tersungkur mundur dulu gitu. Itu akan bisa dibuktikan. Annahu zainun lil fata aqrabahu haisa'ata malam yakun ya'rifuhu fahuwa yaskuta. Yang kedua tadi, man fatahu nahu fatakal akhrasu wa fahmuhu fi kulli ilmin muflisu wa qadruhu bainal anami maudu'u wa in yunadhirhu fahuwal maqtu'u. Mohon maaf kalau kecepatan. Ya enggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi belajar dulu baru mengajar, itu urutannya ya. Kuliahnya dulu baru mengajar. Jadi ta'allama tsumma takallama ya. Jadi ngaji dulu baru berbicara. Jangan bicara dulu baru ngaji. Ini repot ya orang sekarang. Tadi ini sindiran bagi tadi as-saghir ya, atau as-saghir yang bukan kapasitasnya dia ikut apa? Ya, ini akhirnya apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi perlu dipahami dalam hadis ini bahwa urutannya itu ta'allum, belajar. Setelah belajar punya kemampuan itu mengajar. Sudah seperti itu. Lah mengajar adalah tugas yang paling mulia di muka bumi karena mengajar adalah tugas para nabi dan para rasul. Rawahu Al-Kirmani. Hadis riwayat Imam Al-Kirmani ini jarang gitu. Sampai ora tau nangguh Rawahu Al-Kirmani gitu. Itu jarang gitu. Ini dari kitab tadi Kanzul Haqaiq juz 2 halaman 75. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal ilmu bitta'allumi. Hadis yang keempat, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bittahallumi. Rawahu Kanzul Haqaiq lil Munawi juz 2 sahifah 76. Innamal ilmu angin pestine utawi ilmu, bahwasanya ilmu. Sampai translating pun biasa dengan bahasa enak ya. Nek bahasa Arab enak, maknanya ini menguasai, translatingnya enak ya. Insyaallah begitu. Jadi mboten kacau. Jadi kalau dhewe iki ndak punya kaidah tentang translating, pokoknya dirasakno dhewe di telinga kita ya. Bahwasanya ilmu itu harus dengan dipelajari. Loh misalnya ya. Ya monggo begitu gitu ya. Jadi translating itu kan bahasa yang indah akhirnya hidup ya. Karena ada badik lafzi dan badik nawi dari translating itu sendiri ya. Ilmun bihi yu'rafu kata bahasa wujuh tahsinil kalam. Jadi ilmu batik. Innamal ilmu angin pesine utawi ilmu bita'allumi iku kelawan ta'allum, kelawan ngaji, merdi ngerti. Jadi ilmu itu bisa kita peroleh itu dengan ta'allum, dengan ngaji. Ini setat mengeneral Rasulullah. Tapi apakah seperti itu semuanya? Jawabnya tentu tidak. Paham ya? Tentu tidak. Karena ilmu sendiri itu bermacam-macam ya. Jadi ilmu itu harus dipelajari. Ini nanti tak jelaskan. Kita mengambil literatur yang lain, bisa Anda buka nanti di Ihya juz 1. Itu di komentar Dr. Badawi Tobanah di Muqaddimah Ihya Ulumuddin bahwa ilmu dibagi 3. Satu ilmun sam'iyun. Ilmu yang kita peroleh lewat pendengaran kita. Seperti kita pandai berbahasa Jawa. Sampai pernah ngapalnya kamus bahasa Jawa? Tidak pernah. Tapi tiba-tiba kita pinter kita. Iya, hafal semuanya. Ngerasani wong hafal semuanya bisa pokoknya. Mencemooh bisa, menyanjung bisa, semuanya bisa. Kosakata bahasa Jawa kita itu kalau dihitung sudah tidak ada yang bisa ngatasi. Andaikan bahasa Jawa kita tulis itu jadi kamus berjilid-jilid, betul. Kapan kita menghafalkannya? Siapa guru kita? Enggak jelas juga. Namanya bahasa ibu, betul ya? Bahasa ibu. Ya, bahasa ibu. Itu ilmu itu sam'iyun, ilmu sam'i. Kita menguasai bahasa Jawa itu sam'iyun. Jadi kita tidak heran kalau kita pintar bahasa Jawa. Dan kita tidak heran kalau orang Arab pintar bahasa Arab. Tapi Anda akan heran bila mana orang Jawa pintar bahasa Arab. Ya, kita akan heran bila mana orang Jawa pintar bahasa Inggris itu ya, begitu. Jadi nata'ajjabu minal jawiyin alladzina mahir alladzina yamharun ya fi takallum bil lughatil arabiyyah ya, bil lughah arabiyyah ya. La lugha niku napa? Bisababi al-i'tiyad wal istihdam wal isti'mal yaumiyan ya, sa'atan fa sa'atan. Jadi bahasa niku napa? Nek gunakan terus akhirnya pinter gitu ya, pinter insyaallah. Ini ada sebuah cerita. Wal Fakir datang ke Haromen ya, Makkah Madinah. Tiba-tiba ketemu orang Tunisia, orang Uzbekistan, Azerbaijan, ketemu orang USA. Kita bahasa Arab di Masjid Nabawi. Tiba-tiba kita bahasa Inggris karena dia apa?
Dia bahasa apa? Dia orang apa? Dia orang Amerika. Tiba-tiba dia bisa bahasa Arab. Bahasa Arab lancar, masya Allah gitu. Begitu. Nah ini ta'alum. Ta'alum itu berusaha untuk tahu secara terus-menerus dan harus pakai kulfa, artinya pakai usaha sekuat tenaga secara terus-menerus. Satu ilmu sam'i. Ya, kita bisa belajar bahasa ibu, bahasanya ibu kita, bahasa Jawa, hanya sekedar mendengar pun kita akhirnya iso pinter. Paham ya? Nah, ini pertama. Yang kedua, ilmu ya satu, ilmu apa? Kasbi. Nah, ini yang sedang kita hadapi, yang kita praktekkan, yang kita cari kebanyakan adalah ilmu kasbi. Ilmu yang harus kita berkeringat, harus kita menghafal, menulis ya. Harus ada kecerdasan menulis, kecerdasan menghafal, kecerdasan mendengarkan, kecerdasan mengucapkan dan sebagainya dan. Jadi ada listening, ada speaking, ada reading, ada writing gitu. Bahkan ada yang lain gitu ya, seperti itu. Ya, kecerdasan taklif gitu. Ada taklif, ada kitabah, ada qiraah, ada nopo istima', ada takallum, tahaddus terusnya. Ini ilmu kasbi. Kalau dibiasakan ya bisa. Taklim bilang kullama takarrara. Kalau biasa maka kita mampu, itu jelas ya. Jadi begitu, insyaallah begitu. Yang ketiga, ini ada ilmun wahbiyun. Ilmun apa? Wahbiyun. Yang tidak harus belajar tahu, seperti ilmunya Nabi Khadir alaihi salam, seperti ilmunya Uwais al-Qarani kita yang biwiri wasitat, namanya ilmu laduni atau ilmu wahbi kita. Lah ilmu itu bagaimana? Kalau sudah alamal insana malamnya ya'lam ya sakandai Allah kita. Lah caranya gimana? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kita takwa kepada Allah, insyaallah kita akan diajari secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam Al-Qur'an, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah dan kalian akan diajari secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah pernah mengatakan juga kita man 'amila bima 'alima wa rasulullah ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ya ilmunya, maka Allah akan memberikan ilmu apa yang ia belum tahu sekarang. Artinya sing wa 'allamnahu min ladunna ilma, seperti Nabi Khadir alaihi salam, seperti Uwais al-Qarani dan para ulama itu. Sebagaimana kisahnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad dikatakan oleh ulama lain bahwa ulumul haddad kulluha wahbiyatun. Ilmunya Al-Habib Abdullah Al-Haddad semuanya adalah wahbiyah. Sehingga dalam keadaan buta ngarang kitab, disuruh nulis santrinya, setelah itu kitabnya dibaca kemudian berkali-kali tanpa bisa melihat, itu pun bacaannya masih sama. Subhanallah. Hampir tidak ada itu ya. Kalau penjelasan seperti itu mumet gitu kita ya. Jadi ngarang kitab itu kan Al-Habib Abdullah Al-Haddad kan buta ya. Buta, ngarang kitab, tulis santrinya besok dibaca lagi masih sama lagi. Bab 1 sama, bab 2 sama, sampai khatam sama. Besok lagi diajarkan lagi sama lagi. Sampai bertahun-tahun pun masih sama dengan yang ditulis. Didikte pertama, didikte berapa kali pun masih sama. Itu ada orang yang ingatannya gitu, kadang sekarang kira-kira masih ada enggak? Enggak ketemu mungkin ya, enggak ketemu ya. Enggak ketemu ya, itu luar biasa, itu wahbiyun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innamal hilmu lan mestine utawi bangete sabar. Bangete sabar itu kita ya napa? Ya bangete sabar itu ya napa lah, tidak mudah marah ya kan? Tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah sedih, tidak mudah galau ya kan? Jadi artinya menghadapi segala sesuatu itu dengan penuh ya seperti inilah apa kehidupan. Bitahallumi iku kelawan merdi-merdi nyabar-nyabaraken. Bitahallumi iku kelawan merdi-merdi nyabar-nyabaraken. Artinya jadi keteguhan kita, kesabaran kita itu harus kita latih ya. Apa jenis bahasanya anak sekarang ada step by step, selangkah demi selangkah, tadrijian ya apa? Tadrijian, darajatan tadrijian, perlahan-lahan, step by step, selangkah demi selangkah. Artinya apa? Pelan-pelan, pelatuk-pelatuk, semuanya begitu. Ilmu juga seperti itu. Jadi kesabaran kita, sikap kita. Jadi kedewasaan seseorang untuk menghadapi segala sesuatu itu tidak serta-merta ya. Jadi dari langkah demi langkah ya, step by step. Jadi tadrijian, jadi periodik ya, ada periodik, ada ya sudah seperti itu. Jadi bitahallum,
Kalau kita tidak latih tidak bisa. Jadi kita menghadapi segala sesuatu ya seperti itu. Memang caranya seperti itu. Ruwat Tabrani dari kitab Kunuzul Haqaiq juz 2 halaman 76. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tolong kita-kita yang hanya suka dengan Google, yang hanya suka dengan YouTube, yang hanya suka dengan media sosial ya. Ini tolong mencari ilmu itu boleh dari Google, boleh dari YouTube, boleh dari Messenger, boleh dari WA, boleh dari Line, boleh dari Facebook, boleh dari program yang lain dari media, tetapi harus kita ambil dari mana sumber aslinya. Paham maksudnya ya? Kalau sinau sampai Google paham lah Google sapa sing ngaji Gus Koyum apa Mbah Maimun atau Bib Lutfi atau Gus Baha atau siapa ya, sanadnya harus jelas. Jangan dapat Ustadz abal-abal tiba-tiba ambil ya. Ini tolong. Ini ada hadis khusus tentang itu ya. Inna hadzal ilma. Ini tentang itu ya, tentang bagaimana seharusnya kita bermedia sosial, mengaji dari medsos ya. Inna hadzal ilma setuhune iki ilmu, dinun iku agama. Ya. Yakinlah atau bahwasanya sesungguhnya ilmu Islam, ilmu agama kita, ilmu syariat, ilmu yang kita pelajari dinun itu agama. Jadi ilmu itu agama, ilmu itu bagian dari agama. Nah kalau ilmu itu agama maka carinya ilmu harus jelas dari siapa, sanadnya kepada siapa. Kita tahu tentang mustalah hadis, tentang ilmu, tentang sanad ya. Falyandur monggo becik angen-angeno ningali yo. Falyandur monggo becik ningali yo. Oh angen-angeno ahadukum sapa salah siji ira kabeh. Ay ahadukum sapa salah siji ira kabeh. Mimman ya'khudhu dinahu. Mimman belum perapat. Ya enggak apa-apa, 1 jam sudah sih. Ya 1 jam ya, nanti terus tanya jawab kalau ada ya. Mimman saking sapa. Nah ini. Mimman saking sapa ya'khudhu jupuk sapa ahad dinahu ing agamane ahad. Ini informasi bagi anak-anak saat daring ya. Jadi saat seperti ini, saat media semakin kompleks, semuanya ada, menu apapun ada, yang sedap ada, yang enggak sedap ada, yang menyakitkan ada, yang membahagiakan ada. Pokoknya cari pahala mudah banget ya. Cari dosa juga mudah banget ya. Kita nge-share yang baik itu pahala, termasuk sedekatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi. Maka saya kemarin yang lama-lama itu nyatatus setiap huruf yang kau tulis di media itu kau bertanggung jawab di hadapan Allah. Selama itu baik kau akan mendapatkan pahalanya ila yaumil qiyamah. Selama Google itu masih berdiri, ya kan? Tapi selama itu umpatan, gunjingan dan yang dosa-dosa, maka dosa itu tidak akan terhapus sampai kapanpun. Apalagi kalau di-share oleh orang lain, berbahaya banget ya. Itu berbahaya banget. Jadi dosa di media sosial itu jauh lebih dahsyat daripada dosa secara manual, paham ya? Dosa manual kan tidak apa-apa bar selesai. Tapi nek dosa media sosial, subhanallah, masyaallah gitu. Itu orang sekarang anak-anak muda itu tolong siapapun anak muda gunakan media sosial ini untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Mudah banget itu ya. Kok mudah banget? Coba itu ada misalnya Mbah Maimun pidato 5 kali, Anda share semua. Itu pasti pahala. Ya, pasti pahala. Kita bilang pasti pahala. Ya pasti pahala. Iya pasti. Kan mudah banget ya. Tinggal di-share. Mau ada yang nyukai atau tidak, yang penting saya niat nge-share. Yang nyuka banyak ya alhamdulillah. Mau rubah atau tidak orang tidak tahu, kita kan disuruh berdakwah. Kalau kita sendiri yang ngomong itu orang tidak percaya satu, yang kedua khawatir salah kan enak nge-share aja. Ini Gus Bah share, ini Gus Koyum tak share, ini Gus Gofur kita share, ini Gus Kausar kita share, ini Mbak Bibliotek kita share, ini Habib Umar bin Hafid kita share. Yang jelas. Tapi kita harus tahu juga siapa yang jelas dan siapa yang tidak jelas. Itu tanya kita. Kalau tidak tahu tanya. Ya fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Lah orang sekarang kan yang suka itu yang lucu-lucu gitu, yang aneh-aneh gitu ya, yang spektakuler lah katanya ya, yang celenah-celenah gitu ya. Ada kiai 10, yang 9 tidak gondrong, yang 1 gondrong. Mana yang diidolakan? Yang gondrong. Bukan yang alim, bukan yang gondrong. Kiai 10 semuanya pakai baju putih, yang 1 hitam kelam sampai belangkonya hitam. Mana yang disuka banyak orang? Yang celeneh. Itu kita gitu. Semakin awam seseorang maka yang paling disuka adalah yang aneh-aneh dan celeneh walaupun gak jelas
Ya kualitas gak jelas tapi aneh pasti lebih disuka. Kayak anak kecil saja. Itu begitu. Buat paham ya. Ini seperti itu. Jadi faliantur. Jadi ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka hendaklah kita berpikir. Kalian ini betul-betul berpikir matang. Dari siapa agama kita ini kita ambil. Karena apa? Agama itu ada sanadnya. Keberkahan itu pasti ada. Nur dari Rasulullah ke sahabat ke tabi'in seterusnya itu pasti ada. Maka sanad ya. Sanad itu pasti ada. Yakin Ibn Mafa ini sanadnya luar biasa. Dari Mbah Sahal, dari Syed Muhammad Al-Maliki, dari Syekh Yasin Al-Badani ya, dan masayih-masayih yang lain. Dan beliau Sahal dulu mondoknya juga di Sarang sama Mbah Zubair. Jadi saya juga punya guru yang temannya Mbah Sahal saat di Sarang gitu ya. Sama ahli balaghah. Itu ahli balaghah ya. Itu begitu. Inna hadzal ilma. Nah ini jadi rawahu Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus dari kitab Kunuzil Haqaiq juz 2 halaman 77. Ini masih Kunuzil Haqaiq semuanya kitabnya ya. Dan ini agak jarang dikaji betul. Mungkin jarang ya. Oh, mbak lain nopo mbak Yai Kunuzil Haqaiq lil Munawi kok arang ya. Masih jarang dikaji. Inna hadzal ilma dinun. Setuhune iki ilmu, dinun iku agama. Dinun iku agama. Fanduru monggo becik angen-angen sira kabeh aman saking sapa. Makanya mungkin cerdas dia, tapi kuliahnya di Chicago. Gurunya tidak Islam, orientalis. Ya cerdas, tafsirnya hafal, semuanya hafal, tapi nur dari Allah tidak ada. Kita ingat Panderpas, kita ingat Snokher, Granje, orang Belanda yang belajar Islam. Jadi mereka pintar Islam, tapi hanya untuk cerita-cerita. Kalau pintar itu Snokher lebih pintar daripada kita. Panderplas lebih cerdas daripada kita. Iblis pun lebih cerdas daripada kita kan? Dan lebih pintar daripada kita gitu. Maka keberkahan ilmu ini harus kita ambil dari guru yang terpercaya, dari sanad kita. Ya, jadi dari sanad ya. Dari mana kan ada makalah ini hadis atau apa ya. Jadi man la syaikhalahu fa syaikhuhu asyaiton. Barang siapa yang tidak punya guru ya maka gurunya adalah setan gitu. Fanduru monggo becak angen-angen sira kabeh aman saking sapa? Tak khuduna jupuk sira kabeh. Ini kayak kilatan enggak apa-apa ya. Tak khuduna. Kalau ini kesempatannya banyak ya tak pelan-pelan saja. Ini agak ngebut. Tak khuduna ngalap sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Tak khuduna ngalap sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Jadi yakinlah, ketahuilah bahwasanya ilmu ini adalah bagian dari agama. Ilmu itu bagian dari agama. Fanduru aman tak khuduna dinakum. Maka lihatlah. Jadi pikirkan benar-benar dari siapa kalian ambil agama kalian, ya kan? Dari siapa kalian ambil agama kalian, ya kan? Belajar itu mesti harus gurunya siapa. Dan adabnya belajar juga itu kalau di dalam Al-Qur'an tentang adab Nabi Musa kepada Nabi Khadir alaihis salam. Di Mafa itu ada pendaftaran ya. Sama di pondok ada pendaftaran. Ada daftar ulang? Iya, jangan-jangan kalau sudah 2 semester tidak diizini maka daftar ulang gitu. Ya, itu wonten ayatnya Pak Luyo, wonten ada ayatnya Pak wonten Quran itu dibiana likulli syai' penjelas segala. Ya, anzalna alaikal kitabati biana likulli syai' penjelas segala sesuatu gitu. Nah, itu kisah tentang kita minta izin saat ngaji itu minta izin jangan ikut ngaji nimbrung deh. Itu ada ya, di ayat apa saat Nabi Musa mau ngaji sama Nabi Khadir alaihis qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda kan gitu ya. Nah, tapi Nabi Musa guru itu harus tahu kapasitas muridnya ya. Guru itu punya metode didaktik memahami karakter muridnya. Seperti apa kemampuan muridnya itu begitu ya. Maka saya pakai mukadimah di bahasa Arab karena Ibn Mafa itu prodi bahasa Arab terutama pintar-pintar bahasa Arab ya. Which Arabic only? Ya, I'm sorry, which Arabic only? Nganggo bahasa apa? Bahasa Arab tok gitu ya. Jadi saya kalau kadang tak cilik tak guyoni gitu. In aradtum an tasma'u kalami bi muhadarati bil lughat al-arabiyyah fa insyaallah sa'alaka alaikum muhadaratan diniyan bil lughat al-arabiyyah bihasb wala bil lughat al-jawiyah wala bil lughat al-indonesiyah. Ya. Jadi kira-kira nek mereka sanggup wis gak kene gawe Al-Azhar nek kene ora usah batu. Bayarannya murah. Itu begitu ya. Itu maaf semoga ya insyaallah gitu. Jadi mungkin boleh itu Al-Fakir didatangkan di Imafa untuk berdialog dengan muhadarah dengan murni Arabik insyaallah.
Iki gak nyombong lho. Enggak guyon saja dengan kalian. Seneng guyon gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'm sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fanduru aman tak khuduna dinakum. Jadi dari siapa agama kita ini kita ambil ya. Jadi kita ambil. Jadi maksudnya agar napa kita tidak tersesat karena napa tidak semua yang tertera ya itu benar. Ya merupakan kebenaran seterusnya. Apalagi sekarang apa di media yang sudah seperti ini. Tapi wajib mencari ilmu. Ini mudah kok, mudah banget mencari ilmu sekarang itu ya. Jadi YouTube, Google semuanya yang ulama-ulama sekarang kiai-kiai Ahlussunnah wal Jamaah, kiai-kiai NU sudah mulai bermunculan untuk memang membawakan apa? Mempertahankan Ahlussunnah wal Jamaah dan juga ikut adil mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan apa? Mengajak menuju NKRI yang damai, Islam yang damai, bahwa ya kita misalnya saya mau menegaskan ya, itu bahwasanya jangan sampai ada tabrakan antara apa Pancasila dengan Al-Qur'an. Itu kalau ada orang melogika ilmu pakai ilmu mantek tapi manteknya salah gitu. Lebih baik mana Pancasila dengan Al-Qur'an, itu orang bodoh bertanya begitu itu ya. Orang bertanya seperti itu gebyur letak kopi saja itu. Betul ya? Apa? Gebyur letak kopi saja, ini jawabanmu. Ya, itu paham maksudnya. Lah jawab lu, kok digebur letak kopi Pak? Ya boleh lah, kok boleh itu? Jawaban tak anut itu. Orang begitu itu ditakzir. Paham ya? Itu sebagaimana ini tak ceritani Anda ya. Jadi suatu ketika Nabi Idris itu didatangi iblis. Iblis datang pada Nabi Idris. Nabi Idris sedang pakai jarum jahit begitu ya. Nabi Idris kan punya apa? Punya keahlian untuk menjahit ya, menjahit ya. Hiyatoh, ngedondom-dondom itu penciptanya jarum itu siapa? Wallahu alam ya. Tidak tahu. Nah, kalau nanti Anda belajar sejarah, Nabi Idris itu pinter jahit. Sama tuh. Saya gawe jarum ku sapa? Nah, itu ya. Itu loh ya. Saya gawe jarum ku sapa? Teknologi Nabi Idris kok sudah ada jarum. Kalau Anda mempelajari sejarah Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh buat kapal. Saya bayang kayunya berapa besar? Gerejine siapa yang buat gerejenya? Ya, pakunya siapa sing gawe kan gitu kan. Itu loh, bukan kapalnya tapi alatnya. Alat untuk menciptakan kapal itu kalau gitu ya, itu begitu. Ya, jatinya tumbuhnya di mana? Nah, itu harus ditanyakan. Nah, iya. Kalau saya bilang insya Allah di Jawa. Dulu kan belum putus antara Jawa karo apa? Karo Semenanjung Malaysia, Semenanjung Malaya dan sampai ke dunia Arab kan belum putus ya. Itu begitu. Dan saya sudah meneliti di sana kayu yang tertua jati di Makkah, di apa? Di Museum Ka'bah itu ada. Apa umpake Ka'bah, umpake apa? Cagae Ka'bah itu ada kayu jati tahun 69 Hijriah masih di sana. Nanti besok dicari sana. Al-Fakir sudah lihat sendiri sama penjaganya orang Malaysia. Orang Pakistan ya, orang Pakistan tanya itu ya, itu sudah ada. Dan nanti ada penjelasan tentang ini sejarah. Saya kalau nanti kapan-kapan bahas sejarah, insya Allah kita enak ya. Gitu. Maka santri harus paham sejarah, betul ya, biar tidak dibodohi. Islam disiarkan dari Gujarat, ya versi Senagor Bronya diakali sampean, ya diakal, dihapusi gitu. Iki mau cerita, iku mau lu, ana wong takok lebih baik mana Quran sama Pancasila, itu gebyur kopi aja. Lo kok bisa begitu? Nabi Idris ditanya oleh iblis. Tanyanya begini, iblis saat itu bawa bekas kulit telur, klotok andok gitu ya. Nah, kulit telur. Nabi Idris, Gusti Allah Maha Kuasa. Ya iya. Gusti Allah mampu ndak mengecilkan bumi ini suruh masukkan ke kulit telur. Bumi sekian besar disuruh. Kalau Allah mampu dan kuasa ndak Allah memasukkan bumi ke dalam kulit telur? Pertanyaan itu butuh dijawab ndak? Ya tidak, pertanyaan sing loro hati. Akhirnya apa? Iblis ini dekat ini, cerak kene tak jawab. Jawaban Nabi Idris apa? Rasakno gitu. Jarumnya Nabi Idris diculekkan apa? Matanya iblis sesisir. Maka iblis itu matanya tinggal satu, yang satu luka infeksi kena jarumnya Nabi Idris alaihis salam. Itu orang yang menabrakkan Pancasila dengan Quran itu apa? Iku kancane iblis culek kae. Paham ya? Itu begitu. Lho kok ngoten, Pak? Begini. Mana ada sila yang 5 itu tabrakan dengan Al-Qur'an? Kan begitu. Ketuhanan yang Maha Esa. Loh, qul huwallahu ahad fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu inti dari Al-Qur'an ada di sila pertama. Inti yang kedua ada di hablun minan nas, ya. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba ada di sila
kedua. Setelah sila pertama, sila kedua bisa dipraktekkan, yakin akan bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an gitu. Ya dia, napa jenenge? Diribat alaihimul dhillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Itu begitu. Kalau sila ketiga terwujud bersatu, rukun, yakin bisa berhadapan-hadapan, makan bareng, berdialog bareng, hidup bareng, happy bareng. Apa? Sila keempat rembukan bareng, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Lah sila kelima Pak, ya semua sila kelima itu ending dari Islam dibawa ke bumi itu ya sila kelima. Wa marsalnaka ila rahmatan lil alam, itu sila kelima. Maka ketika Islam ditanya mahwal Islam, what the meaning of Islam gitu. Sama jawabnya piye? Piye yo? Mahwal Islam, mikir ini. Wis pokoknya Islam agamaku. Enggak bisa jawab gitu. Nah, kata Habib As-Segaf yang ngarang Durusul Fiqhiyah kan, al-Islam huwa dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ma'adihim. Tak ulang kalau usah. Ya tak ulang enggak apa-apa ya, guyon ya, ambek sampean sing nom. Ya, al-Islam huwa dinul ladzi ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashari fi ma'ashihim wa ma'atihim. Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kebahagiaan manusia dunia dan akhirat, keadilan sosial bagi seluruh dunia, bukan seluruh rakyat Indonesia. Loh, seluruh dunia. Lah anak rakyat Indonesia tok, yang lain miskin bahaya, betul. So dirampok ya. Ya, betul ya. Keadilan sosial bagi seluruh dunia. Ini ora iso bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial tahu gitu. Insya Allah subhanallah ya. Pancasila adalah inti dari Al-Quran. Kalau ada orang ngokek-ngokek Pancasila, berarti kon ngaji dulu. Nek gak gelem ngaji gebir kopi ya. Letak kopi tidak punya ya. Kohwah ya. Santri biasanya lah kohwah lah. Lambine ireng ketune ireng, kopine yo ireng. Nek ana sing ngono ku ora tau ngopi sobe. Orang lucu-lucu itu punya semangat, tidak punya ilmu ya. Nah kita kadang yang NO, yang Nahdiyin ya, itu punya ilmu banyak tapi tidak punya semangat, itu yang repot ya. Ya padahal kita harus ilmunya harus akeh, ada PKR dandani, semangatnya harus lebih tinggi. Masih ada waktu? Sudah cukup? 1 jam. Enggak, kurang baru 50 menit. 10 menit lagi insya Allah. Tidak apa-apa ya. Nah, wes tidak apa-apa. Sekarang di share tidak apa-apa. Jadi di viral itu tidak apa-apa. Kalau orang yang bully ya gak apa-apa karena video. Ya kalau dibully saya untung. Bisa untung Mbak. Saat saya dicela, maka kebaikan dia ikut saya dan dosa saya dari melok dia. Kan begitu kan? Itu begitu. Sampai pernah dicela siapa? Justru itu cara Allah mengingatkan kita agar kita lebih dewasa, agar kita lebih mantap, agar kita lebih jadi orang. Betul ya? Lu kok ngoten Pak? Dalile ndi ngene? Sampeyan ndak kok dalile to? Nek takut dalile tak dalili gitu. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Aku jadikan di antara mereka para pemimpin ya, yahduna bi amrina, yang bisa mengantarkan kepada orang lain untuk mencari kebenaran, amrina lamma sabaru, ketika mereka dulu mampu bersabar. Betul, sabar itu pahit apa manis? Ya dibully. Jangankan kita, Rasulullah itu dibully, ketong ta ora ketong? Didarani tukang sihir, didarani majnun, didarani dukun, didarani macam-macam Rasulullah. Kapal Quran didarani asatirul awwalin, cerita bohong masa lalu, macam-macam. Jauh lebih dahsyat daripada kita, betul kita. Ayo kita pun biasa wae. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, golek nomune apa jenenge? Sampeyan misalnya wah petita-petiti darani orang lain koyo gedondong Mas kowe iku ketoke ngarep tampilan sip tapi jero murung karuan. Kowe nek dingonokno siapapun yang menuduh gedondong maka dia gedondong sendiri. Ngono tak wedi nek. Ayo. Yo, mbah duran, mbah gedondong, mbah apa? Mbah apel ya. Apel kan luar dalam halus. Kalau gedondong dalamnya kasar. Kalau apa? Kalau apa? Kalau apa? Duren kan yang dalamnya yang halus, luarnya yang duren itu jarang kancane. Gedondong tidak ada temannya. Berarti kebanyakan orang ya kayak apel, kayak buah pir, gitu kan, kayak matoa, kayak apa? Ya yang halus luar dalam begitu aja. Lucu angel-angel gitu. Ini hadapi sesuatu dengan enjoy insyaallah. Insyaallah enak. Jadi apa? Yang lelah itu yang hasut sendiri. Orang yang hasut itu mari panas itu. Panas itu mari apa? Ganggu kesehatan. Orang yang hasut mangkel dengan nikmat orang lain itu dia akan ngedrop, sistem imunnya akan hancur ya. Trombosit, leukositnya akan turun karena itu.
Tunggal orang galau gara fitnah corona juga akan keselan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma a'azzallahu bijahlin qattu. Wa ma adzalla bi ilmin qattu. Ini enak luar biasa, siapapun bagi yang kepingin informasi tentang kepingin mulia ndak ya. Ma a'azza ora dadekno luhur, ora dadekno mulia. Allahu sapa Allah bijahlin kelawan kebodohan. Apa? Orang yang bodoh itu di sini tidak akan mulia, paham ya? Tidak akan mulia. Kita mulia dengan harta tapi tidak bisa, tetap tidak bisa. Ya, artinya kemuliaan kan dunia wa ukhra. Kemuliaan yang apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan merupakan sa'adatid darain, keberuntungan dunia dan akhirat. Jadi ma'azza orang mulia akan orang dadekno unjuk Allah subhanahu bijahlin kelawan bodoh. Kotu ing dalam zaman kang wis liwat kelawan babar pisan. Ing dalam zaman kang wis liwat kelawan babar pisan. Artinya Allah tidak memuliakan hambanya dengan kebodohan. Tanda-tanda kalau orang itu dijadikan mulia oleh Allah adalah dimudahkan oleh Allah untuk mencari ilmu, untuk mau belajar dalam kondisi apapun. Seperti sekarang, seperti ini. Tidak ada kata pray kok, PPKM kok, daring kok. Itu kan karena kita saja yang mindsetnya masih salah, betul? Ya kita daring, kita PPKM, kita macam-macam. Toh bukunya ulama, kitabnya ulama banyak sekali. Yang secara langsung bisa, di media bisa, baca bisa. Mulai yang kecil kita, yang mulai matan jurumiyah sekalipun kita, durusul fikih sekalipun. Kalau kita mau teliti, akhirnya Allah jadikan keberkahan insyaallah. Wala adzalla bi ilmin qattu. Dan Allah tidak menjadikan hina, tidak menjadikan hina, remeh karena ilmu qattu dari dalam zaman kang muslimat. Artinya kalau Allah ingin memuliakan hambanya, Allah berikan ilmu dia, ya kan? Idza aradallahu bi 'abdin khairan yufaqihu fit man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fit din, seperti itu ya. Pun ini kira-kira prolog kami tentang ilmu, dan ini baru 7 hadis ya. Semoga dengan ilmu kita bisa ngisi tahun baru Hijriah 1443 Hijriah dengan sebaik-baiknya, dan bisa ikut mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang besok Selasa kita peringati sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, dengan segala kemampuan kita, manfaat kita kepada orang lain ya. Rasulullah mengatakan khairun nas man yanfa'un nas, wa fi riwayatin khairun nas anfa'uhum linnas. Itu kesimpulan yang harus kita pakai. Lah ilmu untuk apa? Ini saya punya kata, ya bolehlah kata mutiara, al ilmu lil fahmi, ilmu untuk dipahami, wal fahmu lil amali, setelah paham untuk diamalkan, wal amalu lil ikhlasi, dan bila amal maka diharapkan ikhlas, wal ikhlasu lil qabuli, ketika ikhlas maka akan diterima oleh Allah, wal qabulu lir ridha, dan ketika diterima kita mendapat ridha Allah, war ridha li sa'adatid darain, dan ridha ini untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Tujuan hidup kita seperti itu insyaallah. Dari mana? Jadi kalau Anda belajar logika, jadi setatnya adalah dari ilmu pengetahuan. Al ilmu lil amali, al ilmu lil fahmi, wal fahmu lil amali, wal amalu lil ikhlasi, wal ikhlasu lil qabuli, wal qabulu lir ridha, war ridha lis sa'adati fid dunya wal akhirah. Itu happy ending kita insyaallah kita. Yang kita carikan as-sa'adah al-abadiyah, kebahagiaan yang tanpa batas waktu. You can say this is endless bliss, endless bliss. Ucap nom-nom endless love, ya. Cinta abadi, endless loving, endless bliss, kebahagiaan abadi. You can say with Arabic as-sa'adah al-abadiyah, with English is endless bliss. Bliss itu kebahagiaan ya. Maybe Allah give to me to our blessing insyaallah, insyaallah begitu ya. Bahasa Inggris pada guyon ya, guyon disampaikan tak kena ya. Iya, nek wong bapak-bapak tua-tua ya insyaallah itu saja, boleh ditanyakan. Ini 1 jam kurang 5 menit saya ngisinya. Ada pertanyaan? Nggih. 6 pertanyaan. Boleh bahasa sampean? Enggak apa-apa, bahasa sampean. Ya, insyaallah.
Ya serba Android ya betul. Ya. Gitu ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jawab dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasanya begini. Orang ketemu dengan orang mendengar itu beda. Ya, melihat aslinya dan melihat fotonya juga beda. Betul ya? Semuanya beda. Melihat nasi dengan apa memegang nasi ya beda. Gambar kuda dengan kuda asli juga beda. Gambar ikan dengan ikan asli juga beda. Artinya begini, jadi mencari ilmu yang paling afdol itu ketemu langsung jalsah ya. Sebagaimana kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir alaihi salam, sebagaimana kisah Rasulullah Muhammad SAW dengan sahabat malaikat Jibril. Jadi ini seperti itu. Ya, jadi talaqi, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi, talaqi ada langsung itu. Itu seperti itu, yang paling afdal seperti itu. Kalau tidak bisa, maka ulama-ulama menjelaskan, nemu tulisan ulama itu sudah dianggap sanad. Jadi saya nemu kitabnya Suyuti ini sanad, tapi nomornya yang bawah gitu. Sehingga menurut saya nemu suara pun juga sama. Nemu tulisan, nemu syarat ini sudah sanad yang nemu dari Google ya, dari media ini sama. Artinya sama, sudah dianggap bila mana sumbernya betul-betul terpercaya, dari siapa, sanadnya kepada siapa, mendapat pahala Pak. Kalau itu baik ya, begini, al Android ya, al Google, wal YouTube, wasail muwasalat as-sautiyah ya, muwasalat as-sautiyah, jadi transportasi apa suara ya, suara atau kitabah semuanya adalah alatun in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau digunakan baik maka baik, kalau digunakan tidak baik maka tidak baik. Pahalanya tetap yakin ada, karena itu alat. Jadi HP kita itu sama dengan mata kita. Mata kita untuk melihat Quran ibadah, untuk melihat apa dangdutan juga maksiat. HP kita alat, HP adalah alat. HP alat, tangan kita alat, mata kita alat, hidung kita alat, sama, sebetulnya sama. Jadi pegang HP itu gimana? Dosa atau pahala? Jadi lihat siapa yang pegang. Siapa? Mata kita ini mata dosa atau mata pahala? Sama ya, paham ya? Nah, itu enak saja, enjoy saja ya. Jadi kita begitu. Pak, kalau saya itu muter HP pakai Quran ya, bacaan, dapat pahala enggak? Kalau Anda dengar dan Anda tafakuri isinya, pahala juga. Paham ya? Enak saja. Sebetulnya enak kok. Pahala sekarang itu mudah banget, super mudah. Tapi dosa juga amat sangat mudah. Betul ya? Dan sebaliknya, ya, itu begitu. Ya ini kalau takbirnya bagaimana? Ya begini, semua sarana. Jadi lil wasail hukmul maqasid. Kaidahnya beda. Lil wasail hukmul maqasid. Bagi wasail ada hukum masuk maqasid. Tujuannya apa? Kalau wasail itu apa tujuannya baik, maka maqasidnya juga baik. Insya Allah itu saja. Mudah ya. Udah. Jadi sebetulnya mau dibuat panjang ya boleh. Ya itu tidak apa-apa. Wasail semuanya wasail. Kita kan wasail. Boleh Pak, boleh dengan catatan. Nah ya, harus teliti. Dari mana, dari siapa, seterusnya, sanadnya seperti apa. Buat saudara. Puasa, mu'alaf, ngomong. Nah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diterima ya, Allah tidak paksa ya, tidak paksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau bisanya baru Fatihah ya kayak gitu, baru rukuk ya kayak gitu. Allah akan terima hati siapapun yang ikhlas, yang betul diisi dengan takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Lah, takwa itu kadarnya macam-macam. Yang sebodoh apapun Allah akan terima. Loh, saat itu misalnya baru mu'alla, belum bisa belajar macam-macam, baru dikit, Allah akan terima sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Belum bisa baca, enggak cetok akan Allah terima, ya kan? Selama memang yang dimampu seperti itu. Ono sholat ngomong pedalaman banget, enggak tahu perasaannya baca Fatihah saja, enggak tahu kalau nutup aurat itu juga pakainya Allahu Akbar, takbirnya gitu. Allah akan terima. Ndak tahu caranya sholat semangsane ndelok nek tipinan kan ra roh madhep kiblat. Masjidnya madhep situ ndak jelas di TV. Akhirnya ikut-ikut madhepe sak paran-paran.
Allah akan terima ketika memang dia belum tahu dan tidak ada keteledoran untuk belajar. Siapapun yang hanya sebatas itu kemampuannya dan tidak ada kesalahan untuk tidak belajar, maka Allah akan tetap terima. Dan pokoknya niatnya bersih, ya Mas ya. Jadi artinya begini. Jadi sebetulnya mudah. Al-Islamu niku yusrun, la usrun. Islam itu apa? Mudah, tidak susah, tidak sulit, tidak. Jadi maksudnya begini. Jadi napa? Allah akan terima sesuai dengan kemampuan dari waktu ke waktu. Gitu. Ada gitu. Cekak ya sana. Iya. Ya benar ya. Jadi sebetulnya mudah. Jadi jangan sampai ora fase tidak diterima, tidak. Allah tidak akan bedakan fase dan tidak, ya. Allah tidak akan bedakan yang pandai dan tidak. Allah akan terima semuanya. Ya, terima semuanya. Yang penting hatinya betul lillah, niatnya lillah. Yang buat kita lanjut. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Nur Dewi Jayanti. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang tahu ilmu tapi mau mengamalkannya, bagaimana hukumnya, bagaimana solusinya? Iya, terima kasih. Jadi orang itu kadang tidak mengamalkan karena tidak tahu. Ya. Yang kedua, tahu tetapi dia belum mau. Ya. Yang belum mau, kata belum mau itu sudah ingin, ya. Yang ketiga, tahu tapi dia tidak mau. Ya, itu ya, tidak mau. Yang keempat, dia sebetulnya tahu dan mau dan ingin tetapi belum sempat. Ada yang tidak tahu, ada yang sudah tahu tapi belum mau, ada yang sudah tahu tapi memang tidak mau, bukan belum. Ada yang ingin dan mau tetapi tidak ada waktu. Bagaimana hukumnya seperti itu? Begini, kalau itu amalan-amalan yang sunnah, yang mubah, yang tidak wajib, maka tidak ada dosa, betul ya kan? Tapi kalau itu yang haram kok dilakukan, ya tetap dosa gitu ya. Kalau itu yang wajib dan dia tidak mengamalkan, itu ya dosa, tetap dosa ya. Jadi ini sholat 5 waktu ini wajib, fardu, puasa Ramadan ini fardu, tapi dia tahu kalau itu fardu, tapi tidak mau mengamalkan, dosa ya, dosa. Tapi dosanya satu, itu dia dosa tahu, tidak mau amalkan. Sing dosanya dua, yang tidak mau dan tidak tahu, itu double ya. Itu begitu. Konsepnya begini. Kata Al-Quran, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, tidak sama antara orang yang tahu dan orang-orang yang tidak tahu. Orang yang tahu itu walaupun belum mengamalkan, dia kadang sadar, oh ini saya melakukan sebuah kesalahan, saya dosa, saya salah. Akhirnya dia mau minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda kalau yang tidak tahu sama sekali, ini double gitu. Makanya ini ada makalah yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, nukilan dari Imam Sahal bin Abdillah At-Tustari, ma'usiyallahu bi'a'zama min jahlin. Allah tidak didurhakai dengan dosa yang lebih besar daripada kebodohan. Ya kalau Anda ditanya, dosa paling besar apa? Jawabnya bodoh. Orang syirik itu karena bodoh, karena dia salah dalam menemukan Sang Pencipta, betul? Syirik, musyrik karena bodoh. Orang fasik itu karena bodoh. Mengapa? Bodoh karena dia tidak tahu konsekuensi dari amal yang dia lakukan. Bersama maksudnya ya. Jadi ternyata inti dari segala dosa itu adalah kebodohan. Ma'usiyallahu bi'a'zama min jahlin. Allah tidak didurhakai dengan dosa yang lebih besar daripada kebodohan. Nah kan yang kita cari pertama adalah ilmu. Allamal insana malam ya'lam, Iqra juga ilmu kita, wa allama adamal asma juga ilmu, betul ya? Itu begitu. Lu ngamal kono Pak, usahlah sambil berjalan. Sampai saya ikut ngamal kabeh iso ta, Bro? Kita itu tahu qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud ya ta? Maca Quran 10 juz sedina, tahu wiridan ini, sholawat begini, istighfar segini. Apakah kita sudah mengamalkan semuanya? Belum, gitu ya. Enggak apa-apa juga. Kan ora dosa nah, mboten nah. Mboten apa, kula wis salat 5 waktu kok, kula puasa Ramadan kok. Ki kok ora tau Senin Kamis lho, rasa. Ya enggak apa-apa juga gitu. Bersang ya, itu seperti itu ya. Jadi kita enjoy ya, enjoy. Enjoy. Wah, ora ngerti kok dosa. Apa dadi pinter gak sih itu? Mesti nek ngerti gak dilakoni dosa terus ya. Sebentar lagi 5 menit insyaallah. Buat monggo. Dari perspektif bagaimana sikap kita kalau ada orang yang bilang
kalau sekolah itu hanya mencari ijazah doang. Oh, gitu. Iya. Gimana tentang itu? Makasih. Jadi itu bahasa general yang tidak seperti itu seharusnya ya. Begini bahasa yang benar. Orang sekolah itu bermacam-macam. 1000 orang maka niatnya akan jadi 1000. Yang satu cari ilmu, yang satu cari dunia, yang satu cari ijazah, yang satu cari ijabsah, yang satu cari yang satu lari dari pekerjaan, yang satu biar dapat sangu, yang satu biar dapat teman banyak, yang satu cari-cari calon suami atau calon istri, yang satu kan begitu ya. Maka innamal a'malu binniyat ya. Jadi begini, sekolah adalah wasilah atau sarana menuju kebaikan. Sarana kebaikan tetap sebuah kebaikan. Adapun ada oknum yang menyalahgunakan niat itu salah dewe ya. Ijazah itu kan bagian dari dan ijazah itu kan yang bukan pokok ya. Yang pokok adalah ilmu. Kalau dia salah kan urusan oknum. Ya, itu ada orang bilang begitu itu udah generalnya enggak pakai itu, enggak kita pakai ya, enggak kita pakai itu salah ya. Itu salah ya. Jadi begini, sekolah itu ketemu orang banyak berkah. Ketemu teman ta'aruf berkah. Itu kan anjuran Allah di ta'arufu kan? Iya. Ketemu guru berkah, ketemu orang tua berkah, ya. Jadi orang tua tidak lelah di rumah karena anak-anak sekolah juga berkah. Keberkahan setiap saat wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi, dan masuk setiap hari itu dipraktekkan di sekolah. Betul. Sampai ngaji di musola enggak bisa berlama-lama diatur semuanya, disiplin enggak ada. Yang ada itu di sekolah saya. Yang ada itu di pondok dan di sekolah. Itu ada di dua tempat itu. Yang lainnya enggak ada kok. Di masjid enggak bisa kok ya. Mboten sakit wiridan bar mlayu dhewe-dhewe enggak bisa. Tapi kalau di sekolah kan bisa. Diproyeksi yang sedemikian hebat bisa ya, paham ya? Ya, Bon. Jadi biarlah orang yang yang wa'arid anil jahilin. Orang yang enggak tahu itu enggak usah enggak usah dibawa ke dalam hati ya. Masukkan telinga, enggak usah masukkan ke dalam hati. Biarin begitu ya, Ustaz, biarin. Paham ya? Bon, begitu jawabannya. Mungkin. Pertanyaan yang kelima dari Facebooknya Rikolo Zaman Nabi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar kita memiliki semangat dalam mencari ilmu di dalam kondisi yang seperti ini, yang pandemi ini? Iya, semangat. Bismillah. Kita yakin bahwa ilmu itu lezat. Pertama, yakin bahwa ilmu adalah jalan menuju bahagia dunia akhiratnya. Yang ketiga, dengan ilmu Allah akan angkat derajat ya. Dengan ilmu kita beri nutrisi hati kita, bangunlah jiwanya. Karena kalau nutrisi hanya perut saja, ini bisa otak kadang pusing tanpa ilmu ya. Jadi harus semangat itu ya, disemangati dulu hatinya ya. Jadi ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Yang kita bangun itu ya hati kita dulu. Yakinkan kepada setiap orang bahwa kunci dari sukses dunia akhirat adalah ilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi, ya kan? Jadi barang siapa ingin dunia syaratnya pakai apa? Ilmu. Banyak ilmu. Pakai akhirat ilmu. Dunia akhirat juga ilmu. Ya, ini kita ingat sejarah paling tua tentang siapa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu kan baru diciptakan oleh Allah. Ini biar dipahami semuanya. Jadi begitu. Jadi baru diciptakan oleh Allah dan tiba-tiba malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena apa? Karena di dalam Adam ada nuril ilmi dan nuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, itu ya. Tsumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dari situ. Pokoknya yakin kan, nek gak yakin enggak bisa loh ya. Enggak bisa. Kalau hatinya enggak kena, enggak bisa, ya. Mulane sing ditembak apa nih dhisik? Hatinya dulu ya. Yang ditembak hatinya. Kalau hatinya kena semuanya akan ikut ya, betul ya? Itu betul. Kalau hatinya kena, kalau hatinya enggak kena, lah hati ini fi qabdatillah, di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang kita ceramai ini mesti nanti akan berubah, Pak? Jawabnya wallahu a'lam. Rasulullah kata Allah, in alaika illal balagh. Hai Muhammad, kau hanya menyampaikan. Betul ya? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Yahdillahu li nurihi may yasha. Yahdillahu li nurihi may yasha. Dzalika fadlullah yu'tihi may. Itu adalah fadl Allah yang akan diberikan kepada siapapun yang ia kehendaki. Yu'til hikmata may yasha wa yu'til hikmata faqad utiya khairan katsiran gitu. Ya seperti itu. Ya kita berdoa saja agar semuanya Allah berikan. Itu begitu.
Buat kita lanjut. Pertanyaan yang terakhir dari Sayyidati, pertanyaannya bagaimana cara kita menyikapi keadaan pandemi ini, tetapi jika orang tua pas-pasan sedangkan saya sebagai pelajar ingin belajar yang giat, tapi di sisi lain saya harus membantu orang tua. Bagaimana solusinya? Iya, Bismillah. Belajar itu di muka bumi Allah semuanya bisa, ya, di semua waktu bisa. Siang, malam, pagi, sore, esok semuanya bisa. Pakai materi bisa, tanpa materi bisa, gratis bisa, bayar bisa. Ya paham ya? Itu begitu. Jadi sebetulnya kita punya wasail, sarana prasarana untuk pandai, untuk pinter, untuk mempraktekkan ilmu semuanya bisa. Sebetulnya kalau kita mau, ya. Jadi apakah ketika biaya pas-pasan atau kondisi ekonomi orang tua tidak mendukung kita harus bodoh? Tidak, ya. Tidak. Jadi tetap kita sebetulnya bisa. Ustadz, kiai semuanya yang gratis banyak sekali kita. Kalau memang mau sowan, mau konsultasi, mau ngaji banyak tempat. Ya, tetapi kan begini. Kalau pakai uang harus kuliah sampai doktor ya. Kalau pakai S2 harus pakai uang. Yang tidak pakai uang juga banyak. Yang kalau resmi pakai uang ya monggo, yang sekolah resmi ya monggo, yang tidak resmi monggo, yang di pelatihan monggo, yang gratis ada, yang bayar murah ada, yang bayar mahal ada, gitu. Yang dekat ada, yang jauh ada, dimanapun ada. Bahkan yang mungkin otodidak, ilmu-ilmu keterampilan otodidak kan bisa ya, belajar sendiri. Sebagian ilmu agama yang sudah kita punya, sebagian kita bisa kembangkan dengan otodidak juga. Ya kan? Sing ora pokok-pokok gitu. Yang tidak pokok kan bisa. Nanti kalau nggak paham ditanyakan, kita belajar, kita buku-buku yang sudah diterjemahkan oleh para ulama, yang kiai-kiai, yang mulai sing Arab, sing Latin, semuanya kan sudah ada. Media pun mudah. Ya. Sekarang kalau misalnya Anda mau jadi muridnya siapa, santrinya siapa? Gus Koyum misalnya, Gus Gofur misalnya, Mbah Mun misalnya, kan tinggal diklik aja. Ngaji Mbah Yai Maimun Zubair. Setiap hari kan bisa. Bayar Pak. Biar agak murah ya, pasang wifi. Masih bayar lagi. Nunut kancane. Masih bayar, beli buku 1 kali. Kalau mahal bukunya mahal, fotokopi gue kancane 10 lembar. Masih bisa kalau mau, masih bisa. Yang penting kemauan, kita yakin itu. Tapi kemauan itu atas kehendak Allah yang mengendalikan kemauan. Itu saja. Ya piye gitu. Ya piye carane piye. Enggak gitu ya. Gitu insyaallah gitu. Masih bisa. Kita yakin bisa. Tidak ada walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Pokoknya ada kemauan pasti ada jalan. Manjada wajada, man walaja insyaallah yakin. Pun ya. Ini apa koneksi kita mau misalnya sebagian teman-teman di WA atau apa, kalau memang mungkin untuk ada apa ya, Pak alakoh kita tidak terputus gitu ya. Aku tahu nih ngaji gue Bang Muslim guys. Ya. Iya, gitu kira-kira. Nah, gitu kira-kira ini semoga berkah semuanya, semoga manfaat semuanya, dan terutama saya mohon maaf ya. Jadi satu beda dengan apa namanya protokoler kampus. Karena apa, kalau protokol kampus mungkin agak resmi, kita memilih yang tidak tradisi kiai itu tidak ada resmi-resmian, sehingga suasana itu insya Allah cair terus ya. Kita itu kalau boleh dikatakan ABG ya, anak buah Gus Dur gitu. Katakan begitu. Mengapa seperti itu? Kita itu sudah terdidik dengan suasana yang yang seperti ini ya. Semua orang kata Gus Bah itu kalau kiai tidak bisa senyum, tidak bisa guyu, itu enggak cerdas deh. Itu gitu ya, walaupun tidak gitu ya. Bahaya saya itu terus terang kalau cerita saya ngaji sama beliau lebih dari Kiai Yanik ya, lebih dari 10 tahun. Saya di Mambuk Lulum 93, Boyong 2004 hampir kira-kira ya pokoknya lumayan lah. Apa begitu. Beliau tidak pernah senyum, tidak pernah ketawa-ketawa, tidak pernah. Tapi saya sebagai santrinya tidak mampu untuk abot. Ya kita sudah punya tradisi yang agak ada sedikit menyimpang dari tradisi beliau. Mungkin memang sudah karakter dari dalam masing-masing. Insya Allah begitu, dan semoga berkah. Ya, saya mohon maaf kepada semuanya.
semua teman-teman yang ada di program KKN itu, yang ada di para mahasiswa IPMAFA atau mungkin dari teman-teman yang lain yang ikut di media ini. Semoga semuanya ya Allah mudahkan urusannya. Ya ja'alanallahu wa iyyahum min ahli sihah wal afiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Kafa bihadza jazaa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.